Selanjutnya diajukan sebagai terdakwa, Nori Marna, bekas Menteri Kemakmuran RMS, yang menyatakan bahwa ia menolak semua tuduhan dari jaksa. Diterangkannya, bahwa proklamasi RMS adalah sebagai akibat daripada kesalahan-kesalahan pemerintah RMS, dan yang kemudian disusul dengan kembalinya orang-orang Ambon dari Jawa, yang menurut keterangan mereka, disebabkan karena kekejaman-kekejaman yang dialaminya selama mereka berada di Jawa. Menurut terdakwa ini, semua menimbulkan kegelisahan dan kekecewaan dari orang-orang Ambon, dan selanjutnya mereka berusaha mencari jalan untuk memisahkan diri dari RIS. Kabar-kabar tentang akan terbentuknya RIS menjadi negara kesatuan, menurut terdakwa, menimbulkan kurang percaya rakyat terhadap RIS. Dalam keadaan yang kritis inilah, di kalangan orang-orang Ambon, menurut terdakwa, muncul Insinyur Manusama, yang segera mengambil inisiatif, guna mencari jalan untuk menghindarkan rakyat Maluku dari bahaya. Manusama telah memaksakan proklamasi yang sejak semula menurut terdakwa, telah ditentang oleh terdakwa Manuhutu dan Wairisal. Diterangkan oleh terdakwa bahwa RMS pada waktu itu, menghadapi kesulitan-kesulitan, terutama dalam hal bahan-bahan makanan, akibat blokade yang dijalankan oleh TNI. Terdakwa pernah berusaha mencari bahan makanan, yaitu dengan jalan menukarkan kopra dengan bahan-bahan yang dibutuhkan di Sorong, Irian Barat. Hasilnya hampir semua dipergunakan untuk keperluan tentara RMS. Atas pertanyaan hakim, terdakwa menerangkan, ia percaya bahwa proklamasi itu tidak dengan sesuatu tekanan dari pihak orang-orang Knil, karena menurut terdakwa, orang-orang Knil yang terdiri atas suku Ambon itu adalah merupakan wakil rakyat, di samping Manusama yang selalu bekerja sama dengan mereka. Oleh karena itu pula lah, terdakwa beranggapan, bahwa proklamasi itu atas desakan dan kehendak rakyat. Kemudian diperiksa terdakwa Peter, sebagai Menteri Perhubungan RMS, yang menyangkal pula tuduhan-tuduhan jaksa. Terdakwa Peter menceritakan hal ihwal sebelum terjadi proklamasi, dan selanjutnya menurut terdakwa, Belandalah yang sebenarnya berdiri di belakang peristiwa di Maluku Selatan itu, yang pada waktu itu diwakili oleh Kolonel Scott Borg, Komandan Tentara Belanda di Indonesia Timur, sedang Sumokil CS yang menjalankan role penting. Sebagai korban, menurut terdakwa, ialah 12 orang terdakwa yang kini sedang diadili dan rakyat Maluku Selatan. Terdakwa sendiri heran, bahwa pada waktu Kolonel Scott Borg menerima penyerahan tanda-tanda pangkat dari anggota-anggota Knil, tidak diikuti dengan penyerahan senjata-senjata. Menurut terdakwa, hal ini memang disengaja, dan telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak pimpinan tentara Belanda, dengan maksud agar senjata-senjata itu masih dapat dipergunakan untuk mengadakan aksi di Maluku Selatan. Atas pertanyaan ketua, apa sebab terdakwa lama sekali tidak menyerah kepada TNI, dikatakannya bahwa pada waktu itu, ia tidak ada kesempatan sama sekali untuk menyerah, karena sejak dari Ambon, hingga sampai di Pulau Seram, di mana anggota-anggota pemerintahan RMS mengungsi, terdakwa selalu di dalam pengawasan pihak tentara RMS. Semua jalan-jalan keluar diblokir oleh pasukan-pasukan RMS, dan semua tindakan para menteri, harus seizin tentara RMS. Atas pertanyaan anggota pengadilan Kapten Rahmat, terdakwa menyatakan bahwa proklamasi RMS tidak sah, sebab dibentuk tidak dengan cara yang demokratis. Bahwa ia telah menerima jabatan sebagai Menteri Perhubungan itu, disebabkan terpaksa, dan tidak berani menolak, mengingat suasana yang panas pada waktu itu. Atas pertanyaan ketua, bagaimana pendapat terdakwa mengenai keterangan terdakwa Apitulei, terdakwa Peswarisa, dan terdakwa Nori Marna? Peter menyatakan bahwa apabila mereka tahu, bahwa yang berdiri di belakang peristiwa RMS itu adalah Belanda, maka mereka tidak akan turut ambil bagian dalam pemerintah RMS. Sebagai terdakwa selanjutnya yang diperiksa, ialah Dr. Patirajawane, yang menolak dengan keras tuduhan dari jaksa. Terdakwa menceritakan panjang lebar mengenai situasi di Ambon sebelum proklamasi, dan sesudah pendaratan TNI. Sejak semula terdakwa telah mengetahui, bahwa telah ada tanda-tanda adanya orang-orang yang tidak senang kepada RIS, sehingga pada hari penyerahan kedaulatan, tanda-tanda itu meletus dengan beberapa insiden.
Beberapa orang tidak mau mengibarkan bendera merah putih, antara lain, Sociëteit de Eendracht, bahkan masih selalu terdengar lagu Wilhelmus. Terdakwa kemudian membuat suatu statement mengajak seluruh rakyat untuk memboikot anggota-anggota Society yang bersikap tidak mau mengakui penyerahan kedaulatan bangsa Indonesia. Terdakwa pernah mengirim kawat kepada Presiden Soekarno untuk mengirimkan komisi militer yang diketuai oleh Insinyur Putu Hena ke Ambon, berhubung dengan suasana genting di sana. Selanjutnya terdakwa menceritakan sikap-sikap serdadu-serdadu KNIL yang menakutkan pada waktu itu, yang membuat suasana di Ambon lebih panas, antaranya sepasukan serdadu Belanda telah mengadakan pembunuhan secara kejam atas suku Buton, yang waktunya hampir bersamaan dengan peristiwa penyerbuan Westerling di Jawa Barat. Selanjutnya terdakwa juga menyatakan, bahwa yang menjalankan role penting pada waktu itu, ialah Sumokil dan Manusama, sedang terdakwa sendiri menerima jabatan sebagai Menteri Kesehatan itu, karena mengingat, bahwa keadaan lawan pada waktu itu lebih kuat, dan oleh karena paksaan semata-mata, dan sejak semula ia menentang keras adanya proklamasi RMS. Ketika TNI mendarat di Ambon, terdakwa segera menyerah kepada TNI. Perlu diterangkan, bahwa terdakwa Dr. Patira Jawane sejak itu ditahan di luar, dan dipekerjakan di rumah sakit tentara di Ambon. Sidang ditunda hingga tanggal 23 Maret, 1955. Pada persidangan pada tanggal 23 Maret, 1955, dilanjutkan pemeriksaan mengenai peristiwa RMS, dan diajukan sebagai terdakwa, ialah Samson, bekas Panglima RMS. Menjawab pertanyaan Ketua Pengadilan, bagaimana pendapatnya mengenai tuduhan-tuduhan yang dibacakan oleh jaksa, terdakwa menolak keras tuduhan-tuduhan itu. Ia pun menyatakan, bahwa sebenarnya pengadilan tentara di Yogyakarta ini, tidak berhak untuk memeriksa terdakwa, karena menurut pendapat terdakwa, ia adalah tawanan perang RIS, yang pada waktu itu sebagai tentara, telah mengadakan perlawanan terhadap APRIS, yang menurut terdakwa hendak menyerbu RMS. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa ia sebagai putra Maluku, merasa berkewajiban untuk menyumbangkan tenaganya dalam RMS, dan mengingat pula, bahwa seluruh rakyat Maluku telah menyatakan kehendaknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Terdakwa mengatakan, bahwa memang benar ketika diadakan penyerahan tanda-tanda pangkat dari anggota-anggota KNIL oleh Kolonel Scott Borth, tidak disertai penyerahan senjata yang ada pada anggota-anggota KNIL itu. Senjata yang ada pada waktu itu menurut terdakwa, kemudian dikumpulkan atas perintah Menteri Pertahanan. Menurut terdakwa, kekuatan RMS pada waktu itu ada 2.000 orang prajurit, dan mempunyai senjata kira-kira 1.200 pucuk senapan, dan beberapa senjata berat, antara lain 4 buah meriam penangkis udara. Menurut terdakwa selanjutnya, persediaan amunisi pada waktu itu, hanya dapat dipakai untuk mengadakan pertempuran kira-kira selama 7 hari saja. Terdakwa mengakui pula, bahwa kekuatan tentara RMS tidak seberapa besarnya apabila dibandingkan dengan tentara RIS, dan oleh karena itu pula menurut terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk mengadakan perlawanan terhadap APRIS. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan pada waktu itu adalah bersifat terpaksa, dan atas perintah Menteri Pertahanan Insinyur Manusama, yang ketika itu mempunyai kekuasaan besar atas pemerintahan RMS. Terdakwa juga mengakui, bahwa kekuasaannya sebagai Panglima, hanya dalam lapangan operasi saja, sedang kekuasaan lainnya, berada di tangan Insinyur Manusama. Terdakwa menyangkal, bahwa ia pernah mengeluarkan perintah, untuk mengadakan pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai, atau orang-orang yang pro-RIS. Sebaliknya terdakwa selalu memberikan perintah kepada bawahannya, hendaknya orang-orang yang tidak bersalah segera dibebaskan dari tahanan. Tetapi semuanya itu banyak bergantung kepada putusan Sumokil, selaku Ketua Komisi Screening. Atas pertanyaan Ketua, apa sebab RMS menolak kedatangan misi Dr. Leimena, terdakwa menerangkan, bahwa orang-orang merasa kecewa, karena misi Leimena itu tidak mau turun dari kapal, sedang kapal yang ditumpangi adalah kapal perang. Hal ini menyalahi perjanjian yang telah disetujui oleh pemerintah RIS, bahwa misi Leimena itu akan datang dengan kapal yang netral. Terdakwa selanjutnya menyatakan, bahwa sejak terdakwa berada di Ambon,
yaitu setelah ia dikembalikan dari tempat tawanan Jepang, dapatlah diketahui bahwa di Ambon, terdapat dua aliran mengenai susunan ketatanegaraan di Maluku Selatan, yaitu segolongan ingin Indonesia merdeka, dan segolongan lagi ingin berdiri sendiri di bawah mahkota Raja Belanda. Menurut terdakwa, pertentangan antara kedua golongan ini, makin hari makin mendalam, dan akibatnya ialah anggota KNIL selalu menjadi sasaran ejekan-ejekan dan ancaman-ancaman yang dibiarkan oleh golongan yang pro-RI. Kelemahan pemerintah RIS pada waktu itu menurut terdakwa, ialah bahwa pemerintah RIS tidak segera mengambil tindakan, atau berusaha mendekatkan kedua golongan yang makin hari makin hebat pertentangannya. Di tengah-tengah pertentangan yang makin menghebat ini, muncullah Insinyur Manusama dan Dr. Sumokil, yang dapat mempengaruhi golongan yang ingin berdiri sendiri dan di luar RIS. Menurut terdakwa, pengaruh Sumokil di dalam kalangan, mempercepat proses ini bagi anggota-anggota KNIL untuk menyokong keinginan rakyat tersebut. Dalam pada itu diterangkan oleh terdakwa, bahwa beberapa waktu sebelum peristiwa RMS itu, terdakwa sendiri telah menyatakan kepada Insinyur Putuhena keinginan anggota-anggota KNIL untuk masuk dalam APRIS. Pernyataan ini disusul dengan dikirimnya 4 orang delegasi ke pemerintah pusat, untuk mengulangi kehendak mereka itu. Tetapi hingga saat proklamasi RMS, jawaban dari pemerintah pusat tidak kunjung datang. Atas pertanyaan jaksa, terdakwa menyatakan, bahwa RMS adalah sah, karena menurut hematnya, proklamasi itu berdasarkan kehendak rakyat dari Maluku Selatan. Sebaliknya terdakwa menyatakan, bahwa ia tetap mengakui Indonesia sebagai negara yang telah merdeka. Akhirnya diterangkan oleh terdakwa, bahwa pertahanan untuk menghadapi serangan dari APRIS, diatur secara tergesa-gesa dan tidak direncanakan lebih dahulu, berhubung dengan kecilnya angkatan perang RMS, yang harus dibagi-bagi di seluruh daerah Maluku Selatan. Ambon dipertahankan hanya dengan kekuatan tentara, kira-kira sebesar 1.000 orang. Sekali lagi ditegaskan oleh terdakwa bahwa kekuasaannya sebagai Panglima sangat terbatas, dan semua perintah mengenai pertahanan, datang dari Menteri Pertahanan Manusama. Sebelum sidang ditutup, Ketua membacakan surat yang datang dari orang-orang Ambon yang ada di negeri Belanda, yang dipimpin oleh Dr. Niki Julu, dan Insinyur Manusama, yang meminta kepada pengadilan tentara untuk menunda pemeriksaan orang-orang RMS, menunggu kedatangan pembela mereka. Permintaan itu oleh terdakwa telah ditolak, sedang bagaimana telah dinyatakan yang menerima tawaran pembela itu hanya 4 orang terdakwa saja, sedang 8 orang terdakwa lainnya menolak. Oleh ketua disampaikan pula surat-surat dari panitia pembela nama baik A. Wairisal, kepada terdakwa Wairisal. Pada persidangan pada tanggal 1 April 1955, diperiksa 2 orang saksi, yaitu Kapten Prasmono, Komandan Batalion 512, yang bertugas di Seram, dan Het Haria, Hakim Pengadilan Negeri di Bandung, yang telah bekerja pada RMS. Saksi Prasmono setelah menceritakan pengalamannya selama ia bertugas mengadakan pembersihan di Seram, antara lain menyatakan, bahwa ketika ia mendarat di Seram itu, rakyat sangat menderita, karena tekanan pemerintah RMS, dan bahwa pengaruh RMS di kalangan rakyat, tidak ada sama sekali. Saksi Het Haria menerangkan, antara lain, bahwa pada kenyataannya anggota-anggota pemerintahan RMS, tidak mempunyai suara apa-apa, karena Dr. Sumokilah yang berkuasa dalam segala hal, dan bahwa lambat laun rakyat tidak mempercayai RMS, malahan sebaliknya percaya kepada TNI, yang dapat menolong rakyat dari penderitaannya. Para terdakwa pada umumnya menyetujui keterangan saksi-saksi tersebut. Selanjutnya saksi Kapten Prasmono menerangkan, bahwa ketika ia mendarat di daerah Seram, maka terdapat pasukan-pasukan RMS yang bersenjatakan panah, yang ditugaskan mencegat pasukan-pasukan TNI. Ia telah menyaksikan sendiri penderitaan rakyat, yang disebabkan tekanan hidup selama mereka berada di bawah pemerintah RMS. Pada umumnya rakyat di sana menerima propaganda yang sangat keliru dari pihak mereka akan dibunuh semua oleh TNI. Demikian saksi Prasmono, yang selanjutnya menambahkan, bahwa pengaruh RMS di kalangan rakyat tidak ada sama sekali. Hanya oleh karena ancaman-ancaman dari tentara RMS, maka rakyat terpaksa mengikuti semua apa yang dikatakan oleh orang-orang RMS.
Kemudian saksi Hetharia yang mendapat giliran diperiksa, menerangkan bahwa ketika ia mendapat perlop untuk pulang ke Ambon, RMS sudah diproklamirkan. Ketika saksi tiba di Ambon, maka ia menemui Menteri Kehakiman dan Dr. Sumokil. Dr. Sumokil meminta kepadanya supaya ia bersedia bekerja pada RMS, karena menurut Sumokil, semua putra Maluku harus menyumbangkan tenaganya kepada RMS. Semula saksi Hetharia menolak tawaran itu, karena ia adalah pegawai RIS, tetapi kemudian atas nasihat teman-teman dan sanak saudara, maka akhirnya ia menerima juga jabatan sebagai Kepala Kehakiman RMS. Ia juga menerangkan, bahwa ketika ia berbicara dengan Sumokil, maka mendadak terdengar suara dari kamar lain, yang mengatakan, bahwa seorang pun tidak boleh keluar dari Ambon. Menurut dugaan saksi, suara tersebut adalah suara terdakwa Wai Rizal. Pernyataan tersebut dibantah oleh terdakwa Wai Rizal. Menurut saksi Hetharia, selama ia bekerja pada RMS itu, ia mengalami hal-hal yang sangat pahit. Katanya ia selalu dicurigai oleh tentara RMS, karena ia dipandang sebagai orang yang pro-Republik Jogja. Selanjutnya dikatakannya, bahwa sebulan sesudah proklamasi RMS, keadaan di Ambon makin keruh. Pembunuhan-pembunuhan dilakukan oleh anggota-anggota tentara terhadap orang-orang yang dicurigainya, sedang rakyat menderita kelaparan, karena persediaan bahan makanan di Ambon makin hari makin kurang. Juga rakyat di desa-desa sangat menderita, karena mereka diharuskan menyumbangkan bahan makanan ke kota untuk persediaan tentara. Menurut saksi, pemerintah RMS selalu bertindak ragu-ragu, dan tidak tegas dalam segala hal, sehingga hampir seluruh kekuasaan ada di tangan tentara. Banyak tindakan tentara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atas pertanyaan anggota pengadilan Kapten Hardjokusumo, apakah menurut pendapat saksi, pemerintah RMS sah atau tidak, saksi menyatakan, bahwa dalam kenyataannya pemerintah RMS, tidak mempunyai suara apa-apa. Menurut saksi, mungkin proklamasi itu dilakukan atas desakan rakyat, tetapi ternyata lambat laun, rakyat menjadi pasif, karena ternyata RMS tidak dapat menjamin penghidupan rakyat sebaik-baiknya. Pada umumnya anggota-anggota pemerintahan RMS, bekerja dengan rasa ketakutan, dan dalam segala hal, Sumokil yang berkuasa penuh. Atas pertanyaan pembela, bagaimana sikap rakyat sesudah pemboman pihak RIS, saksi menyatakan bahwa lambat laun, rakyat tidak percaya lagi kepada RMS, malahan sebaliknya lambat laun rakyat percaya kepada TNI, karena TNI dapat menolong rakyat dari penderitaannya. Para terdakwa pada umumnya dapat menyetujui keterangan kedua saksi tersebut. Perlu diterangkan, bahwa pembela Mr. Stoffel, telah mengajukan beberapa orang saksi, yaitu bekas Residen Maluku Visser, dan 4 orang lagi, yang oleh pembela, perlu didengar keterangannya, tetapi tidak dikabarkan siapa 4 orang saksi baru itu. Pada persidangan tanggal 24 Maret 1955, dilanjutkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Thomas Nusi, yang selama ini terkenal sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RMS. Dalam menguraikan segala sesuatu mengenai dirinya selama peristiwa RMS itu, terdakwa menyangkal, bahwa ia selama itu jadi Kepala Staf Angkatan Perang RMS sebagai pengganti Patiwael, yang telah terbunuh oleh anggota-anggota tentara RMS sendiri. Menurut terdakwa, selama itu ia hanya menjadi anggota staf saja. Mengenai diri terdakwa sendiri, dikatakannya, bahwa sebelum ia berada di Ambon, ia bertugas sebagai anggota KNIL di Solo, yaitu pada waktu Solo diduduki oleh tentara Belanda. Sejak di Solo itu, menurut terdakwa, opsir-opsir Belanda telah mengadakan hasutan-hasutan kepada anggota KNIL, jangan hendaknya anggota-anggota KNIL itu pulang ke Ambon, tetapi supaya pergi saja ke negeri Belanda, sebab 2 tahun kemudian, menurut hasutan opsir-opsir Belanda itu, tentara Belanda akan menyerbu lagi di Indonesia. Di antara opsir-opsir yang melakukan hasutan itu, antara lain terdapat Mayor Faber, dan Letnan Viekers, yang selanjutnya menyatakan, bahwa mereka akan membuat pasukan yang besar untuk mendirikan organisasi APRA, guna melawan TNI, apabila terjadi pengoperan kedaulatan dari tangan Belanda kepada Indonesia. Menurut pengakuan terdakwa, ia kerap kali juga dipanggil oleh Kapten Westerling, yang pada waktu itu berada di Bandung, yaitu kira-kira bulan Desember 1949. Westerling meminta kepada terdakwa, supaya dapat mempengaruhi anak buahnya,
agar mereka bersedia masuk jadi anggota APRA, dan untuk itu, Westerling menawarkan uang kepada terdakwa sebanyak $400. Tawaran mana oleh terdakwa ditolak. Dalam pertemuan di Hotel Preanger di Bandung itu, Westerling juga menyebutkan beberapa orang pemimpin APRA, seperti Schmidt dan Bosch, dan tempat-tempat yang menurut terdakwa jadi pusat gerakan APRA, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Ketika terdakwa bersama-sama anak buahnya yang berjumlah 108 orang dalam perjalanan pulang ke Ambon singgah di Makassar, terdakwa telah bertemu juga dengan Kapten Andi Aziz, yang memperingatkan kepada terdakwa, hendaknya ia menjaga anak buahnya dengan baik-baik. Sementara itu, Kolonel Scott Borg meminta kepada terdakwa, supaya dengan anak buahnya tetap tinggal di Makassar. Permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa dan anak buahnya. Berhubung dengan penolakan tersebut, Dr. Sumokil kemudian meminta sekali lagi, agar terdakwa dengan anak buahnya tinggal di Makassar. Permintaan Sumokil tersebut ditolaknya juga. Mengetahui sikap Westerling, Scott Borg, dan Sumokil itu, terdakwa mulai insaf, bahwa ia akan diperalat oleh mereka. Ketika terdakwa dan anak buahnya telah berada di Ambon, beberapa hari kemudian, tiba pula di Ambon sepasukan tentara KNIL yang datang dari Bandung, dan anggota-anggota pasukan tersebut menamakan dirinya, anggota-anggota APRA. Dengan kedatangan pasukan tersebut, kemudian mulailah kejadian-kejadian yang menggelisahkan rakyat, karena sikap dan tindakan-tindakan anggota-anggota KNIL yang baru datang dari Bandung itu. Banyak perkelahian dan pembunuhan dilakukan terhadap orang-orang dan suku Buton, dan banyak pula tindakan-tindakan anggota KNIL tersebut yang merugikan rakyat. Dikatakan oleh terdakwa, bahwa ketika terdakwa berada di Solo, ia pernah menemui Overstay Slamet Riyadi, dengan maksud untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan anak buahnya masuk dalam APRIS. Overstay itu menurut terdakwa, telah menyetujui maksud tersebut. Dalam pada itu terdakwa menyatakan, bahwa Sumokil pernah datang di Ambon dengan membawa surat dari Kopral Tomasoa, yang isinya minta kepada terdakwa supaya membunuh orang-orang tersebut. Dalam surat itu, yang jumlahnya lebih kurang 15 orang, antara lain terdapat nama-nama Manuhutu, Wairisal, dan beberapa pemimpin yang bersikap pro-RI. Tetapi surat perintah itu tidak dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin tersebut, melainkan terhadap beberapa orang yang terdakwa belum mengenalnya. Terdakwa mengakui pula telah membunuh Letnan Langi dari pasukan 3 Mei, yang mendarat di Piru, Seram, yang ketika itu bersama 2 orang tahanan RMS, menemui terdakwa untuk berunding. Pembunuhan tersebut atas desakan anak buahnya yang sudah tidak sabar lagi. Dikatakan juga oleh terdakwa, bahwa terdakwa dapat perintah dari Sumokil, yang pada waktu itu menjabat Menteri Pertahanan Pemerintah Darurat di Seram, agar terdakwa mempertahankan Pulau Seram hingga mati-matian. Juga di Seram itu, Sumokil telah menganjurkan kepada rakyat, jangan mau menyerah kepada TNI. Menurut Sumokil sebab-sebabnya perlunya Pulau Seram dipertahankan mati-matian, ialah karena pulau ini sangat strategis untuk kepentingan pertahanan ANZUS. Atas pertanyaan anggota pengadilan tentara, terdakwa menerangkan, bahwa apa yang terjadi mengenai peristiwa RMS itu, menurut terdakwa, adalah merupakan permainan dari Belanda semata-mata, dan terdakwa sendiri hanya melakukan tugas yang diperintahkan dari atasannya. Dalam hal ini yang memegang kekuasaan pada waktu itu, ialah Sumokil. Menurut terdakwa, RMS di Seram masih mempunyai kekuatan lebih kurang 700 orang, yang terdiri dari tentara dan pengikut-pengikut RMS, dan terdakwa dapat memastikan, bahwa Sumokil hingga pada saat sekarang ini, masih berada di Seram, dan tempat bersembunyinya telah dilaporkannya kepada yang berwajib ketika terdakwa menyerah pada TNI. Selama ia menyerah kepada TNI, ia telah melakukan operasi bersama-sama dengan anggota-anggota TNI, tetapi hasilnya menurut terdakwa pada waktu itu belum seberapa. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 25 Maret 1955, esok harinya. Sementara itu, pada tanggal 24 Maret 1955, telah tiba di Yogyakarta, Mr. Stoffels, yang akan membela 4 orang terdakwa. Mr. Stoffels telah berhubungan dengan Mr. Suryadi dari Surabaya, untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pembelaan. Kepada pers, Mr. Stoffels menerangkan, bahwa ia menghargai sikap pemerintah Indonesia, yang secara tegas memberi izin untuk memasuki Indonesia. Atas pertanyaan bagaimana nasib orang-orang Ambon di negeri Belanda, Mr. Stoffels menerangkan,
bahwa mereka adalah sebagai orang asing yang harus menjamin penghidupan di negeri Belanda. Dalam pemeriksaan pada tanggal 25 Maret 1955, 7 orang terdakwa yang diperiksa kemarin harinya, tetap pada keterangannya. Terdakwa Nusi menerangkan, bahwa pasukan sukarela yang dibentuk di Seram, adalah atas perintah Insinyur Manusama, dan dipimpin oleh Sersan Tomasoa. Dalam pada itu atas pertanyaan ketua, terdakwa Samson, Panglima RMS, menerangkan, bahwa semua kejadian di Seram, adalah di luar pengetahuannya sebagai Panglima. Semuanya itu adalah tanggung jawab Dr. Sumokil, yang pada waktu itu bertindak sebagai Kepala Pemerintahan Darurat RMS di Seram. Selanjutnya atas pertanyaan jaksa, para terdakwa Manuhutu, Wairisal, Patirajawani, Peter, Dr. Patirajawani, menyatakan, bahwa selama mereka sebagai menteri-menteri RMS, mereka selalu diliputi oleh rasa ketakutan, yang disebabkan ancaman-ancaman dari orang-orang pengikut Sumokil dan Manusama. Juga Kepala Staf mengatakan, bahwa ia selalu dalam kekhawatiran, karena pihak anggota-anggota KNIL selalu berusaha untuk membunuhnya, disebabkan ia selama itu tidak dipercayai sepenuhnya oleh mereka. Kemudian ketua menunjukkan majalah dari negeri Belanda, bernama Times of Ambon, yang memuat tulisan-tulisan mengenai perjuangan RMS. Di dalam majalah yang terbit bulan Desember 1954, antara lain dimuat tulisan-tulisan yang menyatakan, bahwa hingga sekarang ini, hubungan antara RMS dengan pemerintah Belanda, masih terus berlangsung. Atas pertanyaan ketua, apakah para terdakwa mengetahui hubungan antara RMS dan Belanda itu, mereka menyatakan tidak tahu menahu. Dalam pemeriksaan pada tanggal 2 April 1955, memberikan keterangan saksi-saksi, bekas Letkol Tahia, dulu Opsir KNIL, yang kemudian masuk APRIS, EU Pupela, anggota parlemen, dan Abdul Razak, dulu Menteri Dalam Negeri NIT. Sebelum pemeriksaan dilakukan, Mr. Stoffels yang telah datang dari negeri Belanda, mengajukan saksi-saksi, yaitu bekas Residen Maluku Visser, Jailani Cikoa, THI Genoe van Delsen, J. Pais, dan A. Bernandus, keduanya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saksi bekas Letkol Tahia menerangkan, ia pernah menerima surat kawat dari terdakwa Manuhutu, yang waktu itu menjabat Kepala Daerah Maluku Selatan. Surat kawat itu bermaksud meminta agar Tahia datang di Ambon, berhubung adanya suasana genting di kalangan militer KNIL. Pada waktu itu saksi menjabat anggota Komisi Militer, bersama-sama Insinyur Putuhena, untuk menyelenggarakan pemindahan anggota-anggota KNIL ke dalam APRIS. Ketika saksi datang di Ambon, saksi mengetahui bahwa suasana di dalam kalangan KNIL memang sangat panas, dan pada waktu itu terjadi peristiwa pemukulan terhadap komandan pasukan KNIL di Ambon. Menurut saksi, pada waktu itu tampak adanya kebingungan dari anggota-anggota KNIL, yang seolah-olah tidak mempunyai pimpinan yang dapat menjadi pegangan bagi mereka, sedang pengoperan ke dalam APRIS, belum ada tanda-tanda akan dilaksanakan. Anggota-anggota KNIL seolah-olah tidak mengetahui jalan apa yang harus ditempuhnya, yaitu mereka akan tetap ada dalam kalangan Angkatan Perang Belanda, ataukah masuk dalam Angkatan Perang RIS. Dengan sikap inilah, maka Sumokil merasa mendapat kekuatan dalam usahanya mencapai tujuannya, ialah mendirikan RMS. Menurut saksi, terdakwa Manuhutu akhirnya menerima juga jabatan sebagai Presiden RMS. Menurut saksi, adalah sudah dapat dipastikan, bahwa hal itu karena terpaksa semata-mata. Menurut saksi, peristiwa RMS terjadi sejak Jepang menyerah, dan kemudian disusul dengan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dikatakannya bahwa sejak Jepang menyerah, beberapa orang Maluku berpendapat, bahwa nasib rakyat Maluku Selatan harus ditentukan oleh mereka sendiri, dan tidak oleh bangsa lain. Juga rakyat Maluku sejak itu menurut saksi, ingin mendapat pemimpin yang sebaik-baiknya yang dapat menjamin kebahagiaan rakyat Maluku. Tetapi ternyata, bahwa pihak pemerintah NIT pada waktu itu, tidak dapat berbuat apa-apa, sebagaimana diharapkan mereka. Keadaan Maluku pada waktu itu dibiarkan begitu saja, dan tidak mendapat perhatian sepenuhnya, baik dari pemerintah NIT, maupun RIS. Keadaan demikian terjadi sejak peristiwa Andi Aziz di Makassar, ketika semua perhatian pemerintah pada waktu itu, hampir seluruhnya dicurahkan kepada peristiwa tersebut. Dalam pada itu,
Timbullah kemudian cita-cita dari segolongan orang-orang Maluku untuk berdiri sendiri, dan kemudian diwujudkan dengan adanya proklamasi RMS itu. Saksi menyatakan perasaan sangat sedih dengan terjadinya peristiwa RMS. Saksi berpendapat bahwa dalam hal ini, pemerintahan pada waktu itu kurang cepat bertindak, sehingga maksud yang timbul di kalangan sementara putra-putra Maluku untuk berdiri sendiri itu, tidak dapat disalurkan ke jalan sebagaimana mestinya. Yang penting bagi pemerintah sekarang menurut saksi ialah, usaha menjadikan rakyat Maluku, rakyat yang loyal terhadap Indonesia, dan menurut saksi, rakyat Maluku sekarang ini pun menunggu bagaimana putusan pengadilan tentara terhadap diri para terdakwa. Oleh karena itu, saksi mengharapkan kepada pengadilan akan kebijaksanaan yang sebesar-besarnya. Atas pertanyaan ketua pengadilan, saksi menerangkan bahwa apabila pada saat-saat genting itu Sumokil tidak berada di Ambon, maka peristiwa RMS itu tidak akan terjadi. Memang pada waktu itu rakyat membutuhkan pimpinan yang tegas. Dan dalam hal ini, Sumokil lah yang dipandangnya dapat memenuhi keinginan mereka pada waktu itu. Diterangkannya pula, bahwa menurut persetujuan konferensi meja bundar, pengoperan anggota-anggota KNIL ke dalam APRIS, termasuk pula senjata-senjata yang ada pada KNIL harus diserahkan kepada APRIS. Tindakan Kolonel Scott Borg, yang tidak menyerahkan senjata-senjata yang ada pada KNIL di Ambon itu kepada APRIS, ketika anggota-anggota KNIL itu telah menyatakan keluar dari KNIL, adalah tidak benar, dan menyalahi persetujuan konferensi meja bundar. Selanjutnya saksi Pupela menerangkan, bahwa saksi mengetahui, bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, pernah pemerintah Belanda mengirim Menteri Welter ke Ambon, untuk mengadakan propaganda, yang maksudnya agar supaya rakyat Ambon tetap berada di dalam lingkungan negeri Belanda. Selanjutnya di Ambon terdapat suatu gerakan, yang menghendaki Maluku Selatan menjadi Germany Best dari negeri Belanda. Kemudian muncul Partai Timur Besar, sebagai lawan dari Partai Indonesia Merdeka. Menurut saksi, Partai Timur Besar dalam propaganda untuk mempengaruhi rakyat, mempergunakan sentimen keagamaan, dan akhirnya terdapat pertentangan antara rakyat yang memeluk agama Islam, dan rakyat yang memeluk agama Kristen. Menurut saksi, terjadinya proklamasi RMS itu, disebabkan pada waktu itu, tidak adanya jaminan hukum, disebabkan tidak adanya kekuasaan alat-alat negara pada waktu itu. Juga saksi Pupela ini menyatakan kepada pengadilan, bahwa terdakwa-terdakwa Manuhutu, Wairisal dan Peters, adalah termasuk orang-orang yang mempunyai pendirian kuat untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Saksi Abdul Razak, dulu menjabat Menteri Dalam Negeri NIT, menerangkan, bahwa sejak pecah peristiwa Andi Aziz, perhubungan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah menjadi terputus. Sebelum proklamasi RMS, saksi menerima kabar dengan perantaraan radio teleponi dari terdakwa Manuhutu, yang menyatakan bahwa Sumokil berada di Ambon, dan bermaksud membentuk RMS. Saksi menyatakan, bahwa secara hukum ketatanegaraan, tindakan Sumokil itu tidak benar. Selanjutnya saksi meminta agar Sumokil segera kembali ke Makassar. Tetapi ternyata Sumokil tidak kembali ke Makassar, dan kemudian pecahlah peristiwa RMS itu. Menurut saksi, konferensi Denpasar, antara lain memutuskan, bahwa tiap-tiap daerah dapat keluar dari NIT, tetapi tidak boleh keluar dari Indonesia, dan harus melalui saluran-saluran hukum. Saksi menyatakan, bahwa menurut pendengarannya, rakyat tidak menghendaki adanya RMS, tetapi mereka mendapat tekanan dari golongan-golongan yang bersenjata. Atas pertanyaan pembela, apakah pernah ada maksud, untuk mengganti terdakwa Manuhutu sebagai kepala daerah, dengan Insinyur Manusama, saksi menerangkan, bahwa maksud itu tidak ada. Dalam lanjutan pemeriksaan pada tanggal 6 Mei 1955, Pengadilan Tentara memeriksa saksi Latu Konsina, pegawai kantor Gubernur Maluku, yang pernah ditunjuk sebagai Menteri Sosial dalam pemerintahan RMS, tetapi menolaknya. Saksi menjelaskan, bagaimana ia dapat meyakinkan kepada Sumokil, bahwa ia tidak dapat menjadi Menteri Sosial itu. Atas pertanyaan jaksa, saksi menyatakan keyakinannya,
bahwa Sumokil mendapat backing dari luar negeri, dalam hal ini pemerintah Belanda, dan sebagai teman seperjuangan, saksi pun yakin bahwa terdakwa Wai Rizal telah menerima jabatan sebagai Perdana Menteri RMS karena paksaan. Saksi menyatakan, mengetahui benar jiwa Wai Rizal sebagai pendukung negara kesatuan. Dalam pemeriksaan saksi Katipana ini, terdapat keterangan bahwa ia pernah membunuh 6 orang di Ambon, tetapi Katipana mengatakan, hanya seorang saja yang dibunuhnya atas perintah. Saksi Katipana menerangkan, bahwa dalam rapat umum untuk memproklamasikan RMS, saksi turut hadir. Ia menjadi anggota tentara RMS di bawah pimpinan terdakwa Samson sebagai kepala pasukan. Ketika TNI mulai mendarat, saksi diperintahkan mempertahankan Pulau Seram. Ia mengakui di Ambon telah membunuh dengan kelewang seorang yang dituduh mata-mata TNI, dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi ia membantah keras membunuh 6 orang lainnya yang dituduh membantu TNI. Sebaliknya terdakwa Peters menyatakan, bahwa ia telah menyaksikan sendiri peristiwa pembunuhan 6 orang oleh saksi, yaitu ketika orang-orang itu dibawa dengan sebuah pick-up di gedung markas besar RMS. Juga terdakwa Dr. Patira Jawane menyatakan, bahwa saksi inilah yang merobek gambar Bung Karno dan Bung Hatta dalam rapat umum. Terdakwa Samson menyatakan, bahwa saksi menjadi pengawal terdakwa. Selanjutnya saksi mengakui ia pernah menerima surat Sumokil, yang meminta kepadanya supaya insaf, bahwa telah datang waktunya untuk berjuang mati-matian untuk mempertahankan RMS. Sumokil percaya, bahwa saksi akan melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Saksi Buji Pupela menerangkan, ia menyaksikan jalannya proklamasi RMS. Suasana pada waktu itu di Ambon menurut saksi, laksana gunung berapi yang hendak meletus. Dalam rapat terbuka di mana banyak hadir orang-orang militer, Manuhutu nampak gelisah, dan ketika diangkat menjadi presiden, terdakwa Manuhutu berkali-kali menolak, dan meminta kepada Sumokil dan Manusama, untuk menunjuk orang lain. Tetapi terdakwa akhirnya terdesak oleh pasukan dari kedua orang tersebut, ditambah dengan suasana yang panas waktu itu. Diterangkannya, bahwa pada waktu itu Sumokil bertindak seolah-olah sebagai diktator, karena mempunyai backing KNIL dan pasukan Baret. Saksi sendiri bekerja pada RMS hanya sebagai siasat, dan untuk kepentingan hidup saja, karena yakin bahwa RMS akan berdiri lama.